Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelini Putrika dengan 5 kelas B mata kuliah pengenalan pola semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir LDA dengan menggunakan classifier random forest sesuai dengan ganjil. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Pertama itu kita membahas kode ini. Ini digunakan untuk manipulasi data dalam format tabel atau data frame. Lalu kode yang ini digunakan untuk operasi numerik, terutama dengan array. Lalu kita gunakan kode ini untuk membagi dataset menjadi training dan test set. Selanjutnya kita gunakan standar scalar untuk menstandarkan fitur. Sedangkan label encoder digunakan untuk mengkonversi tabel kategori file menjadi angka. Lalu ini adalah teknik pengurangan dimensi yang digunakan untuk meningkatkan variabilitas kelas. Lalu yang ini kita mengimpor random forest classifier untuk klasifikasi. Selanjutnya kita mengimpor metrik evaluasi model. Lalu kita matplotlib digunakan untuk visualisasi data. Lalu kita gunakan listed color map untuk membuat color map. Kita menggunakan Seaborn untuk visualisasi statistik yang lebih menarik. Kita masuk ke pembuatan dataset. Yang pertama itu kita menentukan file dataset. Lalu kita membuat dataset dari file STP ke dalam data frame pandas. Kita mengkonversi kolom tanggal dan waktu menggunakan kode ini. Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah membuat dataset dari file SCV. Lalu mengkonversi kolom date ke format numerik dan mengubahnya menjadi integer. Selanjutnya kita mengkonversi kolom time ke jumlah menit sejak tengah malam. Lalu kita menampilkan data yang telah dikonversi. Pertama itu kita mengambil kolom date dan time sebagai fitur. Lalu kita mencetak isi dari extrain. Selanjutnya kita lakukan label encoding. Pertama-tama itu kita harus membuat objek label encoder. Lalu kita mengkonversi kolom ventilation dari kategori menjadi angka. Lalu kita mengkonversi kolom light intensity dari kategori menjadi angka. Selanjutnya kita mengkonversi kolom di grow possibility level dari kategori menjadi angka. Selanjutnya kita mengkonversi kolom pH dari kategori menjadi angka. Sekarang kita akan memisahkan fitur dan label. Pertama itu kita memisahkan kolom 0 hingga 6 sebagai fitur X. Lalu kita memisahkan kolom ke-7 sebagai label Y. Selanjutnya kita akan membagi data ke dalam training set dan test set. Pertama itu kita harus membagi data menjadi training set 80% dan test set 20% dengan random seed 0 untuk reprodusibilitas. Selanjutnya kita akan menstandarisasi fitur. Pertama yang akan kita lakukan adalah membuat objek standar scalar.
Lalu menstandarkan data pelatihan dengan menghitung min dan variance, kemudian mentransformasi data pelatihan. Lalu kode ini kita gunakan untuk menstandarkan data pengujian menggunakan min dan variance yang dari data pelatihan. Selanjutnya kita akan menampilkan jumlah nilai NaN per kolom. Pertama-tama, kita membuat objek LDA untuk mereduksi dimensi data menjadi dua komponen utama. Lalu kita menerapkan LDA pada data pelatihan untuk mereduksi dimensi. Selanjutnya kita menerapkan transformasi LDA yang sama pada data pengujian. Selanjutnya kita akan melatih model forest. Pertama-tama itu kita membuat objek random forest classifier dengan 100 pohon keputusan dan random set 0. Lalu kita melatih model menggunakan data pelatihan. Selanjutnya kita memprediksi hasil test set. Pertama itu kita memprediksi label untuk data pengujian menggunakan model yang telah dilatih. Lalu kita membuat confusion matrix. Pertama itu kita menghitung confusion matrix untuk evaluasi performa model. Lalu kita masuk ke visualisasi training set. Pertama itu yang akan kita lakukan adalah menetapkan data training LDA dan labelnya. Lalu kita membuat grid dari nilai X1 dan X2 untuk kontur plotnya. Selanjutnya kita membuat kontur plot visualisasi batas keputusan dari classifier. Lalu kita menetapkan batas sumbu X dan Y dan membuat scatter plot data training dengan warna berbeda untuk setiap kelas. Kita menetapkan judul plot, lalu menetapkan label. Terus kita menetapkan judul plot menggunakan kode ini. Lalu menetapkan label sumbu, menampilkan legenda, terus menampilkan plot. Kita masuk ke visualisasi test set. Pertama-tama itu kita menetapkan data tes LDA dan labelnya. Lalu membuat grid dan nilai X1 dan X2. Selanjutnya membuat kontur plot untuk visualisasi batas keputusan dari classifier. Menetapkan batas sumbu X dan Y. Lalu membuat scatter plot untuk data tes dengan warna berbeda untuk setiap kelas. Selanjutnya kita menetapkan label sumbu, menampilkan legenda, dan menampilkan plot. Selanjutnya kita akan menampilkan akurasi menggunakan kode ini. Pertama itu kita menghitung akurasi model. Selanjutnya kita mencetak nilai akurasi dalam persen. Lagi kita memvisualisasikan confusion matrix. Pertama itu kita menghitung confusion matrix. Lalu membuat objek plot dengan ukuran 8x5. Terus membuat headmap dari confusion matrix dengan anotasi angka. Lalu menetapkan label sumbu dan menampilkan plot. Terakhir kita menampilkan klasifikasi report. Nah,